Hello Potatoes, selamat datang kembali di Potato Spotlight. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu lebih dari satu ya. Jadi nggak cuma satu kartu kayak biasa, tapi khusus di episode ini kita kedatangan 3 tamu. Jadi di episode 5 ini kita akan bahas kartu-kartu staple generic yang bisa dipakai di banyak deck ya. Biasanya sih hampir semua deck akan pakai kartu-kartu ini. Dan di episode 5 ini aku bakal bahas 3 kartu dulu. 3 kartu itu adalah tada! Dedenne GX, Tech Call, dan juga Reset Stamp. Oke, kita akan bahas satu-satu dimulai dari si tikus lucu Dedenne GX. Jadi Dedenne GX ini adalah salah satu yang agak spesial ya. Jadi kalian bisa dapatkan kartu ini versi biasanya itu dari starter deck set 5 koleksi tag team. Kalau untuk high rarity-nya yang SR sama yang HR, kalian bisa dapatin dari booster pack seri 5 set A. Jadi sama kayak boosternya Picarom ya. Sekarang kita akan lihat kenapa si tikus ini jago banget dan dibawa di hampir semua deck ya. Yang pertama, kita lihat dulu dia adalah Pokemon basic tipe Electric dengan HP 160. Dia kepake karena ability-nya. Oke, ability-nya menurutku sangat-sangat jago. DD Change. Jika Pokemon ini dimainkan menjadi Pokemon cadangan dari kartu pegangan pada giliran sendiri, pemain dapat membuang semua kartu pegangan sendiri ke trash dan mengambil 6 kartu dari atas deck. Ability DD Change hanya dapat digunakan 1 kali pada tiap giliran. Ini ability yang sangat-sangat jago. Oke, dari dulu aku selalu bilang kalau waktu kalian nyusun deck, kalian butuh glow supporter. Jadi supporter yang efeknya ngeglow ya kayak Lilie, Cynthia, gitu-gitu kalian perlu banget. Sekarang kita ketambahan Dedenne GX dengan ability DD Change-nya ini. Alasan kenapa dia sangat jago adalah karena dia bisa bypass supporter ya. Jadi anggapannya tuh kayak satu time kalian bisa pakai 2 glow support. Ya, habis pakai supporter biasa kalian masih bisa DD Change. Atau kalau misalnya kalian mau nggak bisa ngeglow nih, aduh hand gue mandek tapi gue butuh Guzma. Kalian bisa ngeglow pakai DD Change dulu, terus siapa tahu dapat Guzma gitu kan. Terus kalian pakai Guzma for the game. Itu adalah kenapa Dedenne GX ini amat sangat jago ya. Dan aku nggak heran kalau harganya mahal. Saat ini aku lihat di lelang di grup FB, itu harga Dedenne yang starter deck itu berkisar antara 250 sampai 300 ribu. Gila. Tapi menurutku emang si tikus ini pantas dihargai segitu ya, karena emang ability-nya ini yang jago banget. Kemarin dia sempat kubahas sedikit juga waktu di videonya Mewtwo. DD Change ini ekstra jago di Mewtwo karena kartu-kartu yang kalian buang ya, misalnya kalian punya Pokemon GX di tangan, kalian buang, itu bisa dipakai sama ability kesempurnaannya Mewtwo. Jadinya, ya DD Change ekstra cuan lagi. Alasan berikutnya, dia ada ekstra jago juga di deck Picarom, karena dia satu tipe listrik ya. Jadi kalau amit-amit kalian terpaksa nyerang pakai Dedenne, itu kalian bisa di deck Picarom, karena serangannya itu ada satu energi listrik, satu colorless, tegangan statis dengan 50 damage. Dan kita lihat serangan GX-nya, 1 listrik, 1 colorless, Tingly Return GX. Dengan 50 damage, ubah kondisi Pokemon bertarung lawan menjadi lumpuh. Pindahkan Pokemon ini dan kartu yang dikenakannya ke kartu pegangan. Jadi si Dedenne GX balik lagi ke tangan, kasih 50 damage dan aktif Pokemonnya lawan paralyze ya, lumpuh. Sebisa mungkin sih kalian nggak mau pakai serangan ini di deck Picarom. Tapi ada aja waktunya kalian terpaksa pakai serangan ini. Dan ya aku tadi lupa mention ya, kalau ada gunung petir, serangan ini cuma pakai 1 energi. Jadinya ya itu boleh masuk pertimbangannya kalian lah tentang Dedenne GX ini. Terus satu alasan lagi ya kenapa dia jago di Picarom adalah karena dia GX tipe listrik, jadi bisa dicari pakai radar elektromagnetik. Ya ini pasti masuk juga di deck Picarom. Selain di 2 deck itu, Picarom sama Mewtwo, Dedenne GX ini juga tetap jago di deck-deck lainnya. Karena ya tadi ability DD Change-nya ini bisa nge-bypass supporter ya, jadi lewatin supporter. Kita bisa draw 2 kali, kita bisa habis Guzma masih punya Dedenne buat nge-draw. Simply so good. Next kita akan masuk ke staple kedua. Staple kedua ini adalah Tech Call. Kartu yang sangat-sangat jago. Aku nggak tahu yang bikin kartu ini waktu bikin lagi nyimeng apaan ya. Gila ini, terlalu jago kartu Tech Call ini. Kita baca efeknya sama-sama. Tambahkan paling banyak 2 kartu tag team dari deck sendiri ke kartu pegangan setelah memperlihatkannya ke lawan, kemudian kocok deck. Dia kartu item dengan efek kayak gitu ya.
sangat jago. Kalian bisa nutor itu artinya nyari kartu dari deck ke tangan ya. Tutor 2 kartu tag team bebas tanpa cost. Kalian lihat Ultra Ball aja, bola Ultra, kalian harus buang 2 kartu tangan buat nyari satu Pokemon. Ini kalian nyari 2 kartu tag team tanpa bayar apapun. Dan di sini dia cuma ngomong tag team ya. Jadi kalian boleh ngambil Pokemon dan supporter. Kalian boleh ngambil 1 Pokemon tag team, 1 supporter tag team, atau 2 Pokemon tag team, atau 2 supporter tag team, terserah kalian. Jadi ya ini bagus banget sih. Salah satu combo yang aku sering pakai di deckku sendiri ya, di deck Pikarom adalah Tag Call buat nyari Pikarom sama Guzma Enhala. Karena kita belum pakai supporter lead time itu, Guzma Enhalanya bisa langsung kita pakai untuk nyari 1 Energy Unite LPM, Choice Band atau ikat kepala pilihan ya, sama Gunung Petir. Jadinya Pikarom kita siap gebuk. Gila, itu cuma 1 combo dari sekian banyak hal yang bisa dilakukan sama Tag Call, kartu yang kejagoan. Gila. Kalian hanya bisa dapatin Tag Call ini dari booster pack seri 5 set B, jadi sama boosternya Charizard ya. Next kita akan lihat ke kartu staple ketiga di video kali ini, tamu terakhir kita, yaitu Reset Stamp. Aku nggak tahu kenapa Reset Stamp nggak di translate ya, stempel pengulang. Iya, namanya cocok ya, harusnya kasih nama stempel pengulang ya. Reset Stamp, kita baca efeknya. Pemain lawan mengocok kembali semua kartu pegangan lawan ke deck, kemudian pemain lawan mengambil kartu pegangan dari deck sejumlah kartu poin lawan yang tersisa. Yes, ini adalah kartu item buat gangguin lawan, kartu item buat kita comeback. Satu alasan kenapa dia jago banget adalah karena dia item. Selama ini mungkin kita pernah dapat kartu-kartu yang hand disruption lawan ya, mengganggu handnya lawan juga, itu kayak Ilima, Judge, sama Matshedo. Kalau Ilima sama Judge itu dua-duanya supporter dan bisa merugiin kita juga. Matshedo menuhin slot bench kita dan ada kemungkinan ngerugiin kita juga. Reset Stamp ini spesifik hanya mengganggu lawan ya, dan dia item card, jadi nggak makan slot supporter kita, nggak ngisi benchnya kita. Kalian bayangin ya, kalau misalnya lawan kalian kartu poinnya tinggal 2 atau bahkan tinggal 1, handnya banyak gitu, dia udah mikir, wah next turn gue tinggal Guzma Pokemonnya, habis itu gue gebuk, gue bisa menang gitu. Terus tiba-tiba kalian reset stamp, shuffle semua handnya, dia ngedraw 1 energi. Mau ngapain? Ini dulu zaman Black and White ada yang supporter yang mirip-mirip kayak gini ya, namanya N, tapi itu sama, itu buat kedua player. Aku pernah ngerasain dari handku banyak terus di end jadi 1 atau 2 gitu, dan habis itu aku nggak bisa catch up the game, lawanku pelan-pelan ngambil price 1, akhirnya aku kalah. Jadi ini nggak main-main ya. Mungkin teman-teman sekarang kalau nggak coba sendiri nggak gitu kebayang gitu seberapa efektif sih reset stamp ini. Tapi kalau kalian udah ngerasain di astaga, sakit banget ya kalau tiba-tiba hand kalian banyak, tiba-tiba jadi 1 jadi 2. Kena stempel beneran, gila. Ini sama kayak Tag Call, kalian bisa dapatin di booster pack doang, set 5B, sama kayak boosternya Charizard ya. Jadi Tag Call sama Reset Stamp ini adalah 2 staple yang generik banget. Semua deck harusnya bawa ya. Pikaromku aja aku bawa 1 Reset Stamp buat nge-stempel lawan. Aku bahkan mikir-mikir apa aku mau pakai 2 ya. Galau sih 1 atau 2. Tapi Reset Stamp ini adalah kartu wajib yang kalian harus pakai di decknya kalian. Oke, sekian dulu untuk Potato Spotlight kali ini. Jadi bintang tamu kita adalah 3 staple generik di sini ya. Sebenarnya ada beberapa kartu staple generik lagi, tapi mungkin akan aku masukin di video lain supaya bahasannya nggak terlalu panjang ya. Teman-teman nontonnya juga jadi enak. Jadi kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe di bawah, dan nyalakan loncengnya supaya kalian notifikasi kalau ada video baru. Sekian dulu untuk video kali ini. Hyper Potatoes signing out. Dede Change!